diposting 8 hari yang lalu dengan sudah yang nonton sudah 12.000. Itu terpapar semua itu. Nah, komen yes. Terkait dengan aktivitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, yang sebagian kadernya terus mengkritisi kebijakan pemerintah, ya. Kemudian ada sekjennya yang akhirnya menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK. Ya. Ada juga kepala daerahnya juga ditahan juga. Kemudian ada beberapa kasus yang lain, bahkan katanya kasus IKTP akan kembali dihidupkan, yang melibatkan partai ini juga. Diinfokan bahwa PDIP dibubarkan oleh pemerintah. Nah, ini lagi-lagi kita kembali yang awal yang kita nyatakan hoax tadi, Kajol lagi. Jadi memang ini dimuat di Kajol, channel Kajol, kajian online. Kajian online. Di situ disebutkan kena karma, tanda seru, PDIP akhirnya dibubarkan pemerintah karena ketum, sekjen semuanya petingginya korupsi. Dan ini tuduhan serius loh sebenarnya. Serius ya. Ini diposting 8 hari yang lalu dengan sudah yang nonton sudah 12.000. Itu terpapar semua itu. Nah, komentarnya udah 135 komentar. Ada yang percaya nih, mantap, beri hukuman berat bagi koruptor dan sita semua asetnya demi rakyat Indonesia. Bubarkan segera, setuju banget bubarkan ini. Jadi seolah termakan dengan thumbnail dari video ini gitu. Dan video ini sama ya dengan yang tadi. Dia membacakan informasi terkait dengan kader partai PDIP yang korupsi gitu ya. Bukan korupsi ya. Tersangkut kasus korupsi di KPK. Dan itu dikaitkan lagi dengan pemanggilan dari Ahok yang sekarang dipanggil sebagai saksi di kejaksaan. Oke. Nah, kemudian tadi Bang Gaib sudah cerita juga, termasuk kader-kader yang lain, kepala daerah yang lain tersangkut korupsi, disangkut-sangkutkan. Kemudian termasuk dengan perusahaan yang terkait BTS yang menyeret nama-nama, termasuk dengan suaminya Mbak Puan yang disebut-sebut bagian dari lingkaran masalah ini. Nah, dibikinlah thumbnailnya partai ini dibubarkan, dan ternyata setelah kita cek dari video yang beredar ini yang ditayangkan dari A sampai Z sampai terakhir, itu tidak ada menyebutkan pernyataan dari presiden gitu ataupun dari aparat hukum yang menyatakan, atau dari petinggi partainya sendiri, itu nggak ada yang menyatakan partai ini dibubarkan gitu. Oke. Apalagi ini partai tertua setelah Golkar dan P3 ya. Begitu. Ini sama juga kajian online lagi. Si abang berkumis tipis dan manis ini. Iya. Dan ini kayaknya dia cukup eksis ya. Eksis nih Bang. Dan dia rajin banget bikin konten. Kontennya sampai saat ini tuh berapa ini? Kayaknya dia udah menemukan polanya ya. Ya, dia sudah menemukan pola dan pola ini ternyata ampuh juga buat untuk menambah follower maupun viewersnya dia ya. Dan rata-rata itu viewernya 380.000. Wih, banyak ya. Viewer videonya rata-rata satu konten yang dia bikin. Misalkan kayak gini nih, DPR dukung pencopotan Menteri PKP. Megawati menjerit Hasto divonis 50 tahun. Dia di sidang aja belum kelar Bang gitu. Nih Megawati. Terus Megawati pingsan ditetapkan jadi tersangka. Aduh. Ini nggak bisa kita laporin nih ke YouTube nih. Bisa seharusnya. Mau dilaporin Bang? Laporin lah. Ayo laporin. Udah agak berlebihan ini maksudnya. Kajol ini abang kajol ini. Kita boleh tidak suka sama seseorang, tapi bukan berarti ketidaksukaan kita itu kita menjolimi dia. Iya. Gitu. Itu kan soal pilihan politik, soal pilihan kebijakan, tapi bukan berarti orang itu salah. Kalau misalkan Bu Megawati membela Sekjen Hasto, ya wajar lah orang itu anak buahnya.
Gitu. Dibela ya wajar aja, tapi kalau bilang bahwa Bu Mega menjerit, sakit, pingsan, wah itu udah berlebihan, apalagi menuduh apa tuh yang ini Megawati pingsan, Puan ditangkap KPK. Nah, tuh menuduh bahwa Puan ditangkap. Thumbnailnya kayak gitu. Luar biasa. Jadi ini memang nggak bisa dibiarkan sih gitu. Bukan berarti kita menutup akses kebebasan informasi, tapi informasi yang salah itu lebih berbahaya dari kebebasan itu sendiri. Gitu loh. Jadi itu yang harus kita ingin jaga. Ini sudah 602 video karya dia, 643 dari tahun subscriber, 2016. Luar biasa. Kemudian total penontonnya sudah 25 juta. Sebenarnya bisa dihitung nih berapa nih proyeksi udah cuan ya dia dapat dolar. Ya? Udah cuan ini. Udah cuan ya. 25 juta itu. Nah ini kalau kayak begini dibiarkan, akhirnya banyak orang yang niru. Ya benar-benar. Dan apalagi sekarang dia udah punya ternak akunnya. Iya ada beberapa akun, network, ada 4 atau 5 network kajol ini. Dan dia bisa dipoles-poles dikit ya Bang ya. Dikajol materi yang A itu dipotong-potong atau dipindah-pindah videonya, ya. Dipotong-potong. Terus tayang ulang di tempat yang link di channel yang lain. Ya jadi Bapak Ibu gitu ya. Daripada nonton kajol mendingan nonton kita. Yang pasti kita lebih jelas gitu informasinya. Meskipun kita nggak komisan ya, cuman bukan berarti kita tidak layak untuk kita ditonton ya. Gitu. Biasa kita komisan aja Bang. Kita komisan juga. Oke, teman-teman, informasi yang dikeluarkan oleh akun kajian online terkait pemerintah yang membubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP kita nyatakan hoax ya. Oke. Berikutnya terkait dengan Anies Baswedan. Jadi diinfokan Anies Baswedan diusir karena pakai masjid jadi tempat berpolitik. Kita tahu ini Anies 2 kali melakukan kajian tarawih ya di UGM yang pertama, kemudian di Universitas Pajajaran. Yang kedua ITB ya. Di ITB Bandung ya, di ITB Bandung, dan itu dihadiri oleh ribuan orang. Kemudian isi ceramahnya ini yang dianggap menyentil istana, menyentil Jokowi, menteri-menteri yang ada sekarang. Sampai akhirnya ada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni men-tweet di Twitternya bahwa masjid bukan tempat untuk menyindir, tapi tempat untuk ibadah. Dan Anies mengulanginya lagi di ITB. Jadi nggak kapok juga tuh. Mengkritik IKN dan kebijakan yang lain. Dan